Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu wala syahidin minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan syukur yang terucap di bibir kita, di lisan kita, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan ditambahkan rezeki-rezeki yang melimpah, kesehatan dan umur yang panjang insya Allah. Allahumma amin. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua rekan-rekan saga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, yakni keselamatan, pertolongan di hari kemudian. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana perilaku Rasulullah SAW dalam berpikir, dalam berpakaian, dan dalam bertindak. Inilah 3 modal yang baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan menuju di Gua Hira, di dalam sejarah dijelaskan bahwa tidak ada satupun ranting yang patah, tidak ada satupun daunan yang jatuh yang sengaja dipetik oleh baginda Rasul, dan tidak ada batu yang tergelincir yang terguling diakibatkan langkah baginda Rasulullah SAW. Ini memberikan gambaran rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berada semuanya dalam keadaan selamat. Ranting tidak ada yang patah. Dedaunan tidak ada yang terpetik. Batu tergelincir, tergiling tidak ada. Karena kenapa? Baginda Rasulullah SAW melihat semua itu menggambarkan bahwa ini bagian dari kehidupan yang dialami oleh makhluk-makhluk lain, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan lain sebagainya. Inilah akhlak baginda Rasulullah SAW. Keberadaannya tidak ada yang terluka. Ini memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya bahwa keberadaan kita jangan sampai melukai orang lain. Jangan sampai keberadaan kita orang terusik. Jangan sampai keberadaan kita sebagai sampah masyarakat atau sampah dalam keluarga. Ini Rasulullah SAW. Maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh ada pada baginda Rasul suri toladan yang patut kita contohi. Yang patut kita contohi dalam kehidupan hanya baginda Rasulullah SAW. Dia mampu memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena pesan Rasulullah SAW kepada kita ada 3 hal pesan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, jaga pikiran kamu. Bagaimana kita berpikir positif thinking, berpikiran positif. Segala sesuatu kita sikapi dengan positif. Ketika kita sikapi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Tapi ketika kita bersikap positif, maka hasilnya pun positif. Bagaimana gambaran kita melihat sesuatu dan terekam di dalam pikiran kita tergantung bagaimana rekaman itu. Mata melihat, kemudian kita rekam di dalam memori kita. Ketika memori kita itu mampu mengolahnya dengan baik, didukung dengan iman, maka hasilnya baik. Tapi ketika pikiran
tidak didasari dengan iman, yang ada hawa nafsu kebencian, maka hasilnya adalah sebuah kebencian. Ini pesan Rasul bagaimana berpikiran positif. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jaminan orang yang berpikiran positif? Jaminan orang yang berpikiran positif, yang pertama, Allah memberikan janji pahala yang besar. Karena tidak ada praduga-praduga, prasangka-prasangka yang buruk yang lahir pada pikiran seorang hamba tersebut. Jadi diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita insan yang berada di tengah-tengah umat lain, menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat sebagai alam semesta. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasul, dia berpesan kepada kita, jaga pakaian kalian. Karena pakaian kalian menjadi kehormatan buat kalian. Pakaian kalian menjadi ciri khas kalian. Pakaian kalian adalah menutup aib, menutup aurat kalian. Ini pesan baginda Rasul, bagaimana pakaian yang kita pakai harus menunjukkan pakaian ketakwaan. Apa itu pakaian ketakwaan? Pakaian ketakwaan merupakan simbol diri seseorang. Maka ketika berpakaian, yang pertama, kata baginda Rasul, harus berlandaskan pada hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni pakaian sebagai menutup aurat. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, mengatakan yudnina alaihinna min jalabihinna. Berpakaianlah untuk apa? Untuk menutup aurat. Apa aurat kita? Yang laki-laki berbeda pandangan para ulama. Ada yang mengatakan dari lutut sampai pusat, ada yang mengatakan dari betis sampai dada. Tapi mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'i, menggambarkan bahwa aurat laki adalah pusat sampai lutut. Tapi kalau aurat perempuan, jumhur ulama sepakat bahwa yang boleh nampak adalah telapak tangan dan muka. Yang lainnya aurat. Nah, ini pesan baginda Rasul bagaimana berpakaian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ketika kita tidak berpakaian dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka jelas kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan kesengsaraan. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia kita akan mendapatkan kesengsaraan. Coba rekan-rekan, saya ingin bertanya, ketika ada teman kalian atau kekasih kalian ataupun itu istri kalian, ketika dia keluar rumah kemudian memakai pakaian yang tidak sepantas, kira-kira apa pandangan teman-teman sekalian kalau sebagai suami? Ataukah istri kita berjalan dengan orang lain dengan pakaian tidak pantas? Kira-kira gimana? Kalaupun bukan istri kita, mungkin saudari kita yang perempuan berpakaian tidak sesuai, menjadi cumuan orang, menjadi tontonan orang, tontonan yang melahirkan nafsu. Kira-kira menurut teman-teman, rekan-rekan saya seperti apa? Pasti kita setuju mengatakan bahwa hal demikian kita tolak. Kita tolak. Terus terang, seorang laki-laki pasti senang melihat pakaian yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi pantaskah kita ketika kita mempunyai saudari berpakaian seperti itu, kemudian diganggu dan lain sebagainya? Pasti kita marah. Padahal ketika kita melihat, kita senang. Nah, ini merupakan gambaran bahwa Rasulullah SAW telah mewanti-wanti 14 abad yang silam bahwa pakaian adalah identitas seorang yang beriman. Ini gambaran bahwa pakaian itu menentu perilaku. Saya yakin teman-teman, rekan-rekan saga, ketika ada yang berpakaian menutup aurat, memakai jilbab, ya, pakaian yang sopan, kira-kira ada kecenderungan untuk mengganggunya? Tidak. Tapi kalau pakaian yang tidak pantas, memperlihatkan aurat,
pasti ada kecenderungan untuk mengganggunya, untuk apa dan sebagainya. Dan ini merupakan gambaran bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada kita, maka pakaian menjadi pilihan ketika kita bergaul. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki perilaku yang baik. Nah, ini menjadi tolak ukur keduanya. Berpikiran positif, berpakaian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, kemudian berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul tentunya. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang membenci ketika kita memperlihatkan perilaku yang dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita mengutip sedikit bagaimana sahabat Rasulullah yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bagaimana memperlihatkan dalam sejarah ketika Umar bin Khattab dijamu oleh para raja untuk memakan makanan yang mewah. Makanan yang begitu lezat. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Saya tidak berani memakannya. Saya tidak ingin memakannya karena ini makanan berkelas, makanan orang-orang kaya. Padahal dia melihat rakyatnya yang menderita. Maka Umar bin Khattab tidak memakannya. Begitupun ketika ia memakan sesuatu, dia ingat keluarganya. Kalau dia memakan makanan yang enak di luar, makanan yang lezat, dia ingat keluarganya di rumah. Apakah istri dan anak-anak saya memakan makanan seperti ini? Kalau iya, silakan. Kalau tidak, jangan. Artinya apa? Umar memberikan contoh bahwa apa yang kita makan, maka apapun yang dimakan oleh keluarga. Jangan sampai kita banyak uang, kemudian makan makanan yang mewah di luar, ternyata anak-anak kita, istri kita di rumah, atau kerabat kita, atau saudara kita, ternyata kelaparan. Ini potret bahwa Rasulullah SAW tidak akan mengakui kita sebagai umatnya ketika kita tidak mampu mewujudkan, mengaplikasikan bagaimana perilaku Rasulullah SAW dalam berpikir, dalam berpakaian, dan dalam berperilaku. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata tawar-menawar dalam kehidupan di dunia ini untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Tidak lain yang kita harus terapkan adalah bagaimana kita mencontohi baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah ketika ketiga hal ini kita lakukan, maka siapapun dia, dari agama manapun, pasti akan mencari kita ketika kita tiada. Mereka merindukan kita ketika kita tidak ada berkerumun dengan mereka. Oleh karena disitulah letak Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai kesimpulan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terapkan pesan baginda Rasul. Ketika kita tidak menerapkan pesan baginda Rasul, maka kita termasuk umatnya yang mencederai baginda Rasul, mengabaikan tuntunan Rasul. Dan orang demikian, hamba demikian, umat demikian tidak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, jaga pikiran, harus berpikiran positive thinking. Yang kedua, berpakaian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, bagaimana berperilaku kepada orang lain yang tidak seagama, tidak sesuku, tapi mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus saling menghargai, saling menghormati, sehingga kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan, sehingga ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bagian dari pesan ini, sehingga kita insyaallah di hari kemudian kita akan mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a wa khairul ilmi wa khairul amali wa khairul sawadi wa sabbitna wa sakkin mawasina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.